Ibu Titik Soeharto. Tiba-tiba beredar poster film kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto berjudul Ku Jemput Kembali Cintaku di Sisa Usiaku. Terus ada juga yang pakai judul penantian panjang. Aduh, netizen pada kreatif banget ya. Segitunya pengen mereka balikan. Tapi bagaimana sih kisah perjalanan cinta Prabowo dan Titik Soeharto yang sesungguhnya? Mungkin ungkapan jika tidak denganmu maka tidak dengan siapapun memang udah cocok deh buat mereka. Soalnya setelah berpisah, keduanya mantap tidak menikah juga dengan orang lain. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto pertama kali bertemu saat Titik menjadi murid dari Sumitro Jojo Hadikusumo, seorang tokoh ekonomi dan politisi ternama yang tak lain adalah bapaknya Prabowo. Sebelumnya Prabowo sebenarnya sudah pernah mencoba menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lainnya. Namun, suatu hari ia memutuskan untuk meminta izin kepada Sumitro untuk diperkenalkan dengan Titik Soeharto. Kala itu Sumitro sempat berpesan kalau kali ini kamu tidak serius, payah deh kamu. Lewat pertemuan itu terjalinlah kisah asmara antara Prabowo dan Titik yang berlangsung selama 2 tahun. Ibu Titik Soeharto, Tin Soeharto yang mendengar kabar itu pun mulai mengabari Sumitro, membicarakan tentang kedekatan antara Prabowo dan anaknya. Tak lama kemudian, Jo Hok Sui, seorang kepercayaan Prabowo Sutejo, datang untuk mendorong Sumitro agar segera meresmikan hubungan antara Prabowo dan Titik. Sumitro pada saat itu masih merasa bingung. Dia langsung bertanya kepada Prabowo mengenai keseriusannya. Prabowo menjawab dengan tegas, "Ya, nanti saya akan melamar." Namun, Prabowo terkejut ketika diberitahu bahwa ia tidak diizinkan untuk melamar secara langsung, melainkan keluarga harus melakukannya. Akhirnya Sumitro datang untuk melamar anaknya tersebut. Dia melakukannya dengan tulus dan menggunakan bahasa Indonesia. Jawaban dari Bapak Harto saat itu, "Pak Mitro, tentu kami merasa sangat bahagia. Namun saya perlu berbicara terlebih dahulu dengan kedua anak ini untuk memberikan nasihat. Kita harus mempertimbangkan bahwa ini akan menjadi sorotan masyarakat. Mengingat saya sebagai kepala negara dan Pak Mitro sebagai seorang cendekiawan terkemuka." Keluar dari pertemuan itu, keluarga Soeharto berunding dan memutuskan untuk menerima lamaran keluarga Sumitro dengan tulus dan penuh rasa hormat. Terutama Ibu Tin terlihat sangat bahagia dengan kabar itu. Pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto kemudian dilangsungkan pada tanggal 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah. Acara pernikahan mereka diadakan dengan megah dan memakai adat Jawa sebagai tata cara pelaksanaannya. Umar Wira Hadikusuma, Wakil Presiden Indonesia saat itu, menjadi saksi dari pihak Soeharto, sementara M. Yusuf, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan mantan Panglima ABRI, menjadi saksi dari pihak Sumitro. Acara pernikahan ini menjadi sebuah peristiwa yang disaksikan banyak orang dan menjadi topik hangat dalam masyarakat pada saat itu. Setahun setelah pernikahannya lahirlah seorang putra yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo, yang akrab disapa Didit Prabowo. Didit dilahirkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1984. Sejak kecil, Didit tumbuh dan berkembang di kota Boston, Amerika Serikat sebelum kemudian keluarganya pindah ke Paris, Prancis. Didit menunjukkan bakatnya di bidang desain dan mode sejak usia muda. Ia menempuh pendidikan di Parsons School of Design New York serta di École Parsons Paris. Kini Didit telah meraih kesuksesan dalam karirnya sebagai seorang desainer atau perancang busana yang terkenal. Berbeda dengan hubungan kedua orang tuanya yang tidak sukses dipertahankan, pernikahan antara Prabowo dan Titik Soeharto hanya bertahan selama 15 tahun sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai pada bulan Mei 1998. Muncul berbagai spekulasi mengenai alasan di balik perceraian mereka. Dengan salah satu alasan penyebabnya adalah memburuknya hubungan keluarga yang dipenuhi dengan isu politik. Pada masa itu, Prabowo Subianto dituduh mengkhianati Soeharto, ayah mertuanya, dalam konteks politik. Kehadiran Prabowo di tengah-tengah kontroversi politik pada Mei 1998, terutama terkait dengan peristiwa kerusuhan besar-besaran yang terjadi, menambahkan ketegangan dalam hubungan keluarga. Isu-isu yang beredar menyebutkan bahwa Prabowo dituduh membiarkan para mahasiswa menduduki gedung MPR DPR selama kerusuhan Mei 1998. Titik Soeharto dilaporkan hanya bisa menangis melihat suaminya dituduh mengkhianati ayahnya. Namun sejauh mana kebenaran dan tudingan tersebut masih belum jelas. Dan tidak ada kepastian mengenai penyebab pasti dari perceraian Prabowo dan Titik Soeharto. Keluarga Sumitro dan Soeharto juga mengalami ketegangan pada periode yang sama. Sumitro mulai merasa tidak nyaman dengan beberapa kebijakan dan arah pembangunan yang diambil oleh Soeharto, serta merasa bahwa kritiknya tidak dihiraukan.
Puncaknya terjadi pada saat peristiwa pelengseran Soeharto pada 21 Mei 1998, di mana Prabowo dituduh terlibat dalam membiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR RI. Ini menyebabkan pencopotan Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad hingga karir militernya pun berakhir, digantikan oleh Wiranto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI. Setelah peristiwa tersebut, Prabowo memilih untuk meninggalkan negara dan menjalani masa pengasingan di Yordania selama beberapa tahun, sebelum akhirnya beralih menjadi seorang pengusaha. Rumah tangga Prabowo dan Titik pun berakhir di tengah-tengah berbagai tekanan dan ketegangan politik yang melanda keluarga mereka. Meskipun banyak sumber yang menyebutkan bahwa mereka bercerai pada tahun 1998, tetapi tidak ada kejelasan apakah mereka benar-benar berpisah atau tidak. Terutama karena pernyataan Titik yang pernah menyebutkan emang pernah pisah saat diwawancara. Karena inilah banyak netizen yang berharap mereka balikan. Soalnya perpisahan mereka bukan murni karena keinginan keduanya, tapi karena pengaruh politik. Kan sad banget. Apalagi meskipun sudah berpisah selama 25 tahun, Prabowo dan Titik Soeharto masih terlihat beberapa kali mengunggah foto kenangan mereka yang menampilkan momen-momen kebersamaan di masa lalu. Juga karena Titik masih menunjukkan dukungan untuk Prabowo dengan tindakan-tindakan yang menarik perhatian. Dia sering terlihat hadir dalam acara kunjungan politik yang dihadiri oleh mantan suaminya. Prabowo dan Titik juga terlihat saling bersalaman dan bertegur sapa setiap kali bertemu. Suasana ini juga terlihat saat Prabowo memberikan pidato kemenangan di Istora Senayan setelah dinyatakan unggul dalam hasil penghitungan cepat atau quick count sementara di Pilpres 2024. Saat menyebutkan nama-nama tokoh yang hadir dalam Partai Koalisi Indonesia Maju, Prabowo juga menyebut nama Titik Soeharto yang duduk bersebelahan dengan putranya Didit. Titik kemudian berdiri sambil melambaikan tangannya. Tidak hanya itu, Titik juga mengatupkan kedua tangannya sambil berputar menyapa para pendukung yang hadir. Reaksi antusias dari para pendukung pun makin menjadi-jadi dan mereka sempat meneriakkan kata balikan kepada Prabowo, menyebut nama Presiden kedua RI Soeharto. Cie, jadi bakal balikan gak nih? Netizen sih menangkap banyak sinyal rujuk sejak lama sih. Mulai dari momen ketika Titik menyanyikan lagu cinta berbahasa Mandarin di depan Prabowo 5 tahun lalu. Cara Prabowo mengukir senyum saat doi menyebut nama Titik di depan umum. Sampai kejujuran Titik yang menceritakan bahwa hubungan keduanya masih baik-baik saja dan komunikasi masih lancar di tengah kesibukan masing-masing. Sebelumnya Titik juga dikabarkan tiba-tiba bergabung dengan partai yang dibentuk Prabowo yaitu Gerindra. Jadi tunggu apa lagi nih? Sesuai harapan banyak netizen, semoga mereka bisa kembali bersatu menebus hari-hari bersama yang telah hilang dulu akibat ego penguasa. Asik!